Kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak di Indonesia kini mulai menyerang anak-anak di Provinsi Banten, tak terkecuali Kota Tangerang. Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam rilisnya 24 Oktober lalu menyatakan, sudah ada 12 kasus anak di Provinsi Banten, 6 diantaranya dinyatakan meninggal. Sedangkan di Kota Tangerang per 26 Oktober, Dinas Kesehatan Kota Tangerang merilis, kasus gagal ginjal akut pada anak di Kota Tangerang sudah ada 6 kasus. 4 diantaranya meninggal dunia, 1 anak dinyatakan sembuh, dan 1 anak saat ini masih dalam perawatan. Bagaimana Kota Tangerang menyikapi dan menangani kasus gagal ginjal akut pada anak? Dari berbagai pemberitaan di Indonesia, kasus kematian atas kasus gagal ginjal akut pada anak ini terus mengalami peningkatan. Sebenarnya penyakit yang seperti apakah gagal ginjal akut pada anak ini? Tim tanda tanya sudah bersama Dr. Dandi Utamajaya selaku salah satu anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang Provinsi Banten yang sekarang bertugas di RSUD Kota Tangerang. Halo Dr. Dandi, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah dok. Iya. Baik dok, sebenarnya penyakit gagal ginjal akut pada anak ini penyakit yang seperti apa sih dok? Terlihat cukup menakutkan nih dok. Iya, kan seperti namanya ya, gangguan ginjal akut progresif ya, atipikal pada anak. Jadi ya memang berat dan cepat gitu, makanya kan bahaya ya. Kita jadi gampang kecolongan gitu kan ya. Dan masalahnya ini udah banyak itunya ya, udah banyak memakan korban kan, sebagaimana kita bisa lihat di berita-berita, sedangkan sebabnya masih belum tahu waktu itu ya, sampai akhirnya kan yang terakhir sebagaimana kita tahu ya, apakah karena cemaran etilen glikol itu ya, seperti itu. Oke. Kalau untuk kondisinya dok yang mengalami gagal ginjal akut pada anak ini seperti apa dok hingga bisa mengalami kematian? Bisa dijelaskan dok kondisinya dok? Ya mungkin yang gampang sih orang tua perhatikan tuh berarti anaknya ya pipisnya berkurang ya, atau bisa sampai nggak pipis sama sekali gitu ya. Nah kalau sekarang kan kita udah banyak beritanya nih, jadi udah aware ya. Nah, jadi kalau anak pipisnya kurang, kita khawatir, ragu-ragu ya periksain aja ke dokter gitu kan, atau bawa ke rumah sakit. Nah kalau masalahnya dulu mungkin pada belum tahu gitu, jadi pipis berkurang, datang ke rumah sakit, apakah barangkali pasiennya terus jadi nggak sadar, bisa sampai kejang, bisa sampai bengkak, terus tekanan darah tinggi gitu ya. Itu semua bisa ya. Jadi memang kalau udah sampai terminal ya bisa sampai nggak ketolong. Seperti itu. Baik dok, terkait obat-obatan yang simpang siur yang beredar ini dok, sebenarnya apa sih dok yang harus kita kasih ke anak jika mengalami demam awal, dan kapan kondisi kita harus mengantar anak kita untuk ke rumah sakit dok? Ya kan kalau panas ya berarti kita harus tahu anak kita panas atau enggak ya. Berarti harus punya alat ukur panasnya, harus punya termometer, mau yang digital atau yang manual silahkan. Kan panas tuh kalau di atas 375. Jadi kalau anak panas, kalau misalkan khawatir nggak mau ngasih obat dulu, ya barangkali coba dikompres ya, kompres air biasa, kompres air hangat, banyak minum. Kalau sudah seperti itu tapi masih panas juga atau panasnya di atas 38 ya kan mau nggak mau tuh ya dikasih obat ya. Sekali lagi kalau sekarang kan alhamdulillah udah aman lah ya. Kalau sebelum ada pemberitaan dari POM itu boleh kita khawatir ya. Kalau kemarin itu kita berarti ngakalinnya itu obat yang kita kasih nggak sirup. Jadi anak tetap dikasih obat tapi obatnya puyer gitu ya. Baik dok, terakhir dok, jika kondisi anak tidak mengalami perbaikan dok, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dok? Ya, ya memang pemberian obat itu kan kita harus hati-hati ya.
obat itu kan memang mungkin Bapak Ibu udah tahu juga ya. Kan kalau kita beli obat di apotek itu, di kotak obatnya itu ada lingkaran tuh ya. Ada lingkaran biru, lingkaran hijau, biru, sama merah. Jadi kalau obat-obat yang aman dipakai untuk umum itu yang lingkaran hijau doang ya. Kalau yang lingkaran biru, apalagi lingkaran merah, itu harus dengan resep dokter. Makanya Harus pengawasan dalam dokter. ya, tapi walaupun demikian kan obat yang hijau, yang lingkaran hijau misalkan obat panas, ya ada baiknya kan kita tahu sesuai dosis. Nah, pengalaman kalau kita lihat di brosur obatnya tuh di kotak obatnya, itu biasanya dosis yang tertera itu sesuai usia, bukan berdasarkan berat badan ya. Memang ada baiknya kalau kita belum pengalaman memakai obat-obatan, ya kita tanyakan dulu gitu ya, yang tahu gitu ya, biar kita tidak salah gitu ya. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat keputusan meningkatkan kewaspadaan dini. Sejumlah antisipasi pun telah dilakukan pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan, termasuk meningkatkan fasilitas dengan menyusun pedoman penata laksanaan gagal ginjal akut pada anak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dr. Dini Anggreni pun telah bersama tim tanda tanya untuk menjelaskan lebih detail. Halo Ibu Dini, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik ya Dok. Baik Dok, sebenarnya story awal kasus gagal ginjal akut pada anak ini di Kota Tangerang seperti apa sih Dok awalnya? Ya, awalnya kami mendapatkan informasi dari Kementerian Kesehatan melalui laporan data report ya, bahwa ada 4 kasus di Kota Tangerang ya, yang tercatat itu 3 sudah meninggal dunia, nah, 1 masih dalam perawatan. Lalu bagaimana Dok penguatan sistem penanganan Dok agar kasus kematian ini tidak bertambah lagi Dok? Ya baik, jadi ini kan sampai hari ini ya masih dalam penyelidikan, baik itu yang dilakukan oleh Kemenkes maupun yang dilakukan oleh BP POM. Memang diduga dari sekian banyaknya kasus yang terjadi itu, dugaan utamanya ada pencemaran atau zat yang tercemar dari obat berbentuk cair atau sirup yang mungkin sebelumnya pernah dikonsumsi oleh anak-anak balita ini ya, dalam hal ini khususnya untuk yang kasus-kasus AKI ya. Nah, ini yang kenapa data itu dikirimkan ke Dinas Kesehatan itu supaya kami Dinas Kesehatan itu segera membantu untuk menelusur lebih jauh ya. Jadi kita datang ke keluarganya untuk melakukan penyelidikan epidemiologinya. Jadi apakah sebelumnya bayi-bayi ini atau balita ini mengkonsumsi obat yang berbentuk cair atau sirup itu. Jadi ini sedang dalam proses pendataan penyelidikan epidemiologi. Baik Bu, kalau terkait rumah sakit rujukan yang disediakan Pemkot Tangerang itu ada gak sih Bu? Ya, jadi untuk di Kota Tangerang kita sudah siapkan beberapa rumah sakit khusus ya. Intinya rumah sakit ini yang kita pilih adalah rumah sakit yang sarana prasarananya kita anggap cukup memadai dan mampu untuk menangani kasus-kasus ini. Ya, karena ada dokter spesialis anaknya juga. Tapi kita ini aja kita tentukan beberapa rumah sakit, salah satunya adalah rumah sakit RSUD Kota Tangerang, rumah sakit Sitanala, rumah sakit EMC, rumah sakit Primaya ya, dan ada lagi rumah sakit khusus. Jadi supaya nanti ya mudah-mudahan sih enggak ya, tapi kita siapkan. Oke, terakhir Bu, terkait peredaran obat sirup di Kota Tangerang ini seperti apa Bu sekarang Bu? Ya, jadi tentunya kita ketika pertama kali diinstruksikan untuk melakukan pencegahan ya, salah satunya adalah tidak memperjualbelikan lagi obat-obat secara bebas, khususnya untuk obat berbentuk cair atau sirup kepada anak-anak,
kemudian ada lagi rilis obat-obat yang dinyatakan tidak aman. Nah itu kami sudah langsung menindaklanjuti dengan menginstruksikan, mensosialisasikan kepada seluruh Fasiankes, apotik, toko obat, kemudian organisasi profesi, organisasi atau asosiasi fasilitas kesehatan lainnya ya, supaya ini langsung dilaksanakan atau ditindaklanjuti, dan kami menginstruksikan kepada seluruh puskesmas untuk memantau, mengawasi di jejaring wilayahnya masing-masing. Jadi skupnya lebih fokus lagi gitu ya. Masing-masing puskesmas sudah turun, dan kita minta supaya semua Fasiankes, apotek maupun toko obat itu membuat penandaan atau pengumuman bahwa obat-obat bentuk cair, sirup sementara misalnya gitu ya dilarang dibeli atau dijual, kemudian para nakes tidak meresepkan. Nah itu di awal-awal. Nah kemudian ada lagi kan rilis terbaru bahwa ada tercatat 156 obat yang dinyatakan aman, maka itu kita sosialisasikan kembali. Dan bahkan Pak Wali juga sudah menginstruksikan kepada camat dan lurah untuk sama-sama bersama-sama dengan puskesmas ya, turun ke semua Fasiankes, apotek, toko obat di wilayahnya masing-masing untuk melihat nih, memantau apakah betul-betul ini sudah diketahui juga oleh masyarakat, dilaksanakan juga oleh Fasiankes supaya memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat. Semua pihak terus meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah kasus gagal ginjal akut pada anak di Kota Tangerang tidak kian meningkat. Penguatan SDM kesehatan, peningkatan fasilitas dan tata laksana penanganan hingga pengawasan yang terus diperketat. Orang tua di Kota Tangerang diimbau untuk jangan panik, namun turut meningkatkan kewaspadaan. Jaga generasi Kota Tangerang dengan meningkatkan asupan gizi dan imunitas, serta penerapan PHBS yang baik dan benar. Saya Erdi Alfariski, sampai jumpa.